Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Petuah Islami, channelnya orang beriman. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sebarkan ilmu dan kebaikan ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kota Mekkah, dengan kemuliaan yang disandangnya, ia memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat. Sebagai bukti yang menunjukkan kemuliaannya, siapapun dilarang melakukan perbuatan maksiat. Meski larangan ini telah jelas, ternyata dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, khususnya kota Mekkah dan Ka'bah, pernah terjadi pelanggaran yang sangat memilukan dan menodai Ka'bah secara khusus, yaitu terjadi penjarahan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad merupakan batu termulia. Dia berasal dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalal hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal laban, fasawwadathu khataya bani Adam." Hajar Aswad turun dari surga dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Adapun tentang keutamaannya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li hadzal hajar lisanan wa syafatain yashhadu liman istalamahu yaumal qiyamati bihaqq." Sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir yang akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar. Hajarul Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan, namun setelah terjadinya penjarahan yang terjadi pada tahun 317 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Muqtadid, dengan cara mencongkel dari tempatnya, Hajarul Aswad kini menjadi 8 bongkahan kecil. Batu yang berwarna hitam ini berada di sisi selatan Ka'bah. Dialah Abu Tahir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janawi, tokoh golongan Qaramitah, salah satu sekte Syiah Ismailiyah pada masanya. Setelah menggegerkan dunia Islam dengan melakukan kerusakan dan peperangan terhadap kaum muslimin, kota yang suci, Makkah dan Masjidil Haram tidak luput dari kejahatannya. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan dan merusak rumah-rumah. Bila terdengar namanya, orang-orang akan berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Kisahnya pada musim haji tahun 317 Hijriah tersebut, rombongan haji dari Irak, pimpinan Mansur Ad-Dailami bertolak menuju Makkah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun, tiba-tiba pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Qaramitah, salah satu sekte Syiah Ismailiyah, melakukan huru-hara di tanah haram. Mereka merampok harta-harta jamaah haji dan menghalalkan untuk memeranginya. Banyak jemaah haji yang menjadi korban, bahkan meskipun berada di dekat Ka'bah. Sementara itu pimpinan orang-orang Qaramitah ini, yaitu Abu Tahir, berdiri di pintu Ka'bah dengan pengawalan, menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela dan menghancurkan nyawa-nyawa manusia. Dengan sombongnya ia berkata, "Saya dengan Allah dan Allah bersama saya." Lalu ia mengatakan, "Dialah yang menciptakan makhluk-makhluk dan akulah yang akan membinasakan mereka." Masa berlarian menyelamatkan diri, sebagian berpegangan dengan kelambu Ka'bah, namun mereka tetap menjadi korban. Pedang-pedang kaum Syiah Qaramitah ini menebasnya. Begitu juga orang-orang yang sedang tawaf, tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya sebagian ulama-ulama ahli hadis. Usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk mengubur jasad-jasad korban keganasannya tersebut ke dalam sumur Zam-Zam.
sebagian lainnya dikubur di tanah haram, dan sebagian lainnya lagi dituburkan di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zam-Zam ia hancurkan. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya ia merobek-robek di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Thahir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan untuk mencongkel Hajarul Aswad dari tempatnya. Seorang laki-laki memukul dan mencongkelnya dengan nada menantang. Abu Thahir berkata, "Mana burung-burung ababil? Mana bebatuan dari neraka Sijil?" Peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Mekkah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Mekkah berusaha membujuk Abu Thahir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajarul Aswad itu. Namun Abu Thahir tidak bergeming. Abu Thahir pun melenggang menuju daerahnya dengan membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan dari jemaah haji. Batu dari surga itu ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu Ahsa, dan berada di sana selama 22 tahun. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, golongan Syiah Qaramitah membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kafir zindik. Mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Sebelumnya ia seorang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas, lantas mengaku telah masuk Islam dan mengklaim berasal dari kalangan syarif ataupun keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang dari suku Barbar yang mempercayainya hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Qaramitah menjalin hubungan baik dengannya. Qaramitah akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Perbuatan Abu Thahir Al-Qurmuti, orang yang memerintahkan penjarahan Hajarul Aswad ini, oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dikatakan dia telah melakukan ilhad ataupun kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Setelah masa 22 tahun Hajarul Aswad dalam penguasaan Abu Thahir, ia kemudian dikembalikan, tetapnya pada tahun 339 Hijriah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriah, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan sebagai tahun berkah lantaran pada bulan Zulhijjah tahun tersebut Hajarul Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajarul Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya, berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya sudah dilakukan. Akhirnya Hajarul Aswad dikirim ke Mekkah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan, dan sampai di Mekkah pada bulan Zulqa'dah tahun 339 Hijriah. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Qaramitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa onta. Punuk-punuk onta tersebut terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi saat itu dikembalikan hanya membutuhkan satu tunggangan saja, tanpa terjadi hal-hal yang aneh dalam perjalanan. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.